Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita mendengar renungan firman, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh renungan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami. Setiap firman yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam tindakan kami. Berkati renungan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, tenang dalam kekacauan. Mazmur 55 ayat 23 menulis, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada masa-masa di mana segalanya tampak kacau, tidak terkendali dan penuh tekanan. Situasi ekonomi, konflik rumah tangga hingga masalah pribadi bisa mengacaukan pikiran dan hati kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk tetap tenang, bukan karena situasi aman, melainkan karena Tuhan hadir di tengah kekacauan itu. Ketika dunia berteriak dan badai datang silih berganti, kita diajak untuk duduk tenang di kaki Yesus, bersandar pada kasih dan kuasa-Nya yang tidak tergoyahkan. Ketentraman sejati bukan berasal dari sekitarnya, tapi dari Dia yang tinggal di dalam kita. Di dalam Alkitab dicatat Yesus menenangkan badai. Saat para murid panik menghadapi angin ribut di tengah danau, Tuhan Yesus justru tertidur. Ketika dibangunkan, ia berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu ia menghardik angin dan danau dan semuanya menjadi tenang. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa ketenangan bukan berasal dari situasi, tetapi dari kehadiran Yesus yang bersama kita dalam perahu kehidupan. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, ketika kita tidak bisa mengendalikan, Tuhan masih bisa. Dalam kekacauan kita sering merasa kehilangan kendali, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Firman-Nya menulis, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7 menulis, ketenangan datang ketika kita tahu kepada siapa kita berlindung. Yang kedua, tenang adalah pilihan iman, bukan perasaan. Tenang bukan berarti masalah hilang, tetapi hati kita memilih, percaya dan tidak panik. Firman-Nya berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11a menulis, kedamaian sejati datang saat kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di balik layar. Yang ketiga, doa membawa ketenangan ilahi. Doa bukan sekedar mengubah keadaan, tetapi mengubah hati kita agar tetap tenang di tengah badai. Firman-Nya berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Filipi 4 ayat 6-7 menulis, doa mendatangkan damai yang melampaui pengertian manusia. Perenungan yang keempat, fokus pada Tuhan bukan kekacauan. Apa yang kita fokuskan akan menentukan kondisi hati kita. Pandang Tuhan lebih besar dari masalahmu. Firman-Nya berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10 menulis, ketenangan datang ketika kita melihat kuasa Tuhan lebih besar daripada badai yang menerpa hidup kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kekacauan mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi ketenangan adalah warisan yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya. Mari bangun hidup keluarga yang tidak goyah oleh situasi dunia ini, tetapi berdiri teguh dalam janji-Nya. Di tengah kekacauan, jadilah keluarga yang tenang, karena Tuhan ada di pihak kita dan Ia tidak pernah gagal memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu saat ini. Biarlah kami selalu tenang dalam kekacauan karena Tuhan ada di dalam kami, dan kami selalu berharap, dan kami selalu beriman, dan kami selalu berdoa sehingga ketenangan ilahi kami alami dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, berkati renungan firman-Mu, berkati kami saat ini. Dengan segala problem masalah yang dihadapi para pendengar, Tuhan juga memberkati, menolong, memberikan jalan keluar, mujizat, dan segala hal yang diperlukan, segala hal yang dirindukan, dicita-citakan. Tuhan yang menjawab semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.